Halo, selamat malam semuanya. Terima kasih sudah menyempatkan untuk hadir di webinar kali ini, meskipun di siang hari kalian sudah beraktivitas dan di malam hari akan beristirahat, tetapi kalian bisa menyempatkan untuk hadir di webinar kali ini. Semoga kalian bisa enjoy dalam pembahasan webinar ini, serta bisa ilmunya bermanfaat untuk kalian semua gitu. Dan di webinar kali ini kita sudah tahu ya pembahasannya tentang Introduction to Content Marketing. Dan perkenalkan, saya Marisa Febiana dan saya sedang beraktivitas di program Kampus Merdeka, yaitu magang merdeka di Bisaya Academy. Dan di sini saya punya kesempatan untuk meningkatkan skill public speaking lewat acara webinar ini. Dan terima kasih kepada Bisaya Academy telah memberi kesempatannya dan sehingga saya bisa berbagi ilmu kepada kalian semua. Terima kasih satu-satu kepada teman-teman yang telah hadir. Oke, langsung mulai saja. Nah, di sini kita akan membahas tentang perkenalan content marketing, dan di sini ada beberapa hal yang akan saya bahas. Kita bagi 4 bagian, ada why not, what, and how gitu ya. Oke, jadi mungkin kalian penasaran ya ada apa di 4 poin ini. Nah, selanjutnya kita akan bahas, oke? Oke, jadi sebelum kita mengenal tentang content marketing, kita pun harus mengenal gitu dari point of view diri kita sendiri gitu. Kenapa kita mudah terpengaruhi oleh sebuah konten di sosial media gitu. Kita harus menelisiknya. Mungkin kita nggak tahu gitu konten yang kita lihat tuh ternyata memakai strategi konten marketing. Kita hanya tertarik saja, padahal ada strategi tertentu yang dipakai untuk membuat konten itu. Oke, jadi kita cari tahu apa gitu. Let's find out about why. Nah, kita menelisik ke diri kita sendiri ya, kita diskusi bareng-bareng. Why? Kenapa kita mudah tertarik oleh konten yang kita lihat di internet? Misalkan kita mudah untuk terhibur, mudah terbawa perasaan, mudah terbawa sedih atau konten yang nyes banget di hati gitu ya. Kita mudah untuk terpengaruhi, untuk tertarik dan jadi jadi kerasa lah feel-nya ke kita. Pasti kita juga pernah merasakan ya, pernah melihat konten-konten atau sebuah video dari iklan Thailand gitu kan, kebawa emosi atau kebawa nangis seperti itu. Kenapa ya kita mudah tertarik dan kemudian kita mudah terpengaruhi gitu. Nah, setelah tertarik kita pun mudah terpengaruhi, misalkan kayak gini. Setelah kita melihat konten itu, kita tuh jadi terpancing untuk melakukan suatu aksi, misalkan kayak tap like button atau komen atau add to favorite atau share ke teman-teman semuanya gitu. Dari TikTok ke status WhatsApp, bisa jadi seperti itu. Atau misalkan dalam pembelian kita jadi terpengaruhi, misalkan ada orang yang ujung-ujungnya jualan gitu. Awal-awalnya dia bercerita tapi ujung-ujungnya kayak orang yang jualan. Dan akhirnya, oh itu barangnya bagus juga ya, sepertinya aku harus membelinya, kayak gitu kan. Jadi kenapa kita mudah terpengaruhi gitu atas konten itu. Kemudian kita mudah teringat. Nah, mudah teringat itu kenapa sih kita mudah teringat? Mungkin belum paham ya kalian mudah teringat tuh dalam maksud apanya gitu. Nah, misalkan kayak gini, kita tuh ingat ada suatu hal yang melekat atau khas gitu pada influencer, misalkan Jerome Pauline. Kita tahu ya, Jerome Pauline itu tagline-nya apa sih? Mantap jiwa, kayak gitu kan tagline-nya. Terus kayak Siska Call, kayak mari kita coba, kayak gitu kan tagline-nya. Jadi kalau misalkan kita tahu si kalimat itu, kita ingat gitu, oh ini Siska Call, kayak gitu. Kalau misalkan teman-teman yang tahu di TikTok, misalkan konten mursyid, lezat, dan bergizi, misalkan ada kalimatnya, oh ini tahu, ini yang suka diungkapin sama mursyid gitu. Jadi dari kalimat itu teh kita tahu ya branding orang gitu, bisa tahu. Jadi kita kenapa sih dari konten itu kita bisa mudah tertarik, mudah terpengaruhi, sama mudah teringat. Atau misalkan dari sebuah brand, dari brand Gojek atau brand pasti kan
apa sih, kayak Traveloka, liburan dahulu, bayar kemudian, kayak gitu kan pay later-nya. Jadi tagline-nya ingat-ingat, oh ini dari brand ini gitu, oh ini dari orang ini, kayak gitu. Oke, jadi sebelum kenapa kita tertarik dan kita pun bisa untuk tidak tertarik atau tidak melakukan apapun dan tidak terpengaruhi atau tidak teringat gitu, tidak berkesan kontennya gitu. Di sisi lain kita pasti ya nggak bisa semuanya konten atau informasi yang kita lihat itu kita sukai gitu, nggak bisa. Tapi ada juga konten yang cuman selewat aja gitu, nggak perlu kita lihat apa-apa gitu. Ya bisa jadi nggak bisa jadi si konten itu tuh bukannya jelek, bukannya kurang berkualitas, tapi memang bukan interestnya kita gitu, bukan bukan hal yang kita sukai gitu. Jadi kurang relevan dan biasanya kalau misalkan kita like suatu postingan gitu, dan nanti yang akan keluar dari yang dikeluarkan oleh algoritmanya itu dikeluarinnya ya itu konten-konten sejenis gitu. Ya bisa jadi kita karena skip atau karena kita tap yang not interest atau just keep scrolling dan nggak pencet tombol like gitu. Jadi selain kita bisa mudah menyukai konten, kita juga bisa tidak menyukai konten dan itu nggak apa-apa gitu. Memang seperti itu. Oke, lanjut. Kenapa? Kenapa bisa ada konten yang mudah terpengaruhi mudah mempengaruhi kita dan ada juga konten yang memang nggak bermakna apa-apa untuk kita, terlepas dari kualitasnya tapi memang bisa tidak berkesan buat kita gitu. Nah sekarang kita cari tahu sih apa gitu, apa perbedaannya, konten yang mudah mudah berpengaruh kepada kita terus konten yang tidak berpengaruh kepada kita gitu apa sih. Nah, di sini kita bisa tahu perbedaannya dari konten yang memakai strategi konten marketing dan konten yang tidak memakai strategi konten marketing kayak gitu. Oke, jadi seperti ini. Let me show you what's the difference gitu ya. Kita cari tahu sih apa perbedaannya dan di sini konten marketing akan menampakkan diri untuk berkenalan dengan kalian gitu. Atau enggak ya memang kita yang pertama berkenalan gitu ya sama konten marketing. Oke, kita lupakan saja, kita langsung ke pelajaran ini. Oke, jadi kita dengarkan dulu ya menurut para ahli. Dan menurut para ahli, content marketing menurut Pulizi itu teknik pemasaran untuk menciptakan dan mendistribusikan konten yang berisikan konten yang relevan, berharga, dan menarik, serta mempunyai prinsip untuk melibatkan target audiens yang jelas dan tujuan akhirnya mendorong tindakan pelanggan yang menguntungkan. Nah, seperti yang tadi kan dari tiga hal major point yang dibahas sebelumnya di Y itu, dan menurut polisi juga kontennya itu pengen yang membuat orang mudah terpengaruh dan melakukan tindakan yang menguntungkan bagi kita. Ya, salah satunya yaitu membeli produk yang dipasarkan melalui konten tersebut. Tetapi kontennya tetap yang harus relevan, berharga, dan menarik bagi audiens. Selanjutnya, menurut ahli yang kedua, menurut Henry et al. Pada tahun 2010, konten marketing adalah sesuatu yang diciptakan atau dibagikan oleh individu maupun organisasi untuk menceritakan kisah mereka seperti sebuah percakapan. Nah, ini cukup relate ya sama kita yang suka scrolling Instagram atau TikTok, orang-orang yang suka storytelling gitu, cerita pengalaman kayak gitu. Tapi ujung-ujungnya malah jualan, tapi nggak jualan juga, tapi misalkan kayak gini ya. Mereka tuh memakai sesuatu yang menarik seperti topi atau brand tas yang bagus. Tetapi netizen pasti komen, spill dong tasnya atau spill dong topinya kayak gitu kan. Jadi mereka tuh penasaran juga dan kata influencernya tersebut, klik aja keranjang kuning kayak gitu kan.
Nah di sini si content marketing itu nggak langsung jualan aja, tapi ada storytellingnya juga, dan ujung-ujungnya ya secara halus soft selling, penjualan secara halus. Dan di content marketing ini tuh tidak menjual secara terus menerus, jadi nggak terus melulu jualan gitu. Dan juga tidak langsung dapat menghasilkan uang gitu kan, kita tahu kan. Namun harus jadi pola pikir yang dipeluk dan didorong atau dilakukan secara konsisten. Ya, jadi seperti yang kita tahu kalau misalkan kita sering lihat YouTuber yang terkenal, mereka pun melakukan dari bawah gitu, dan gak selalu jualan dan gak berorientasikan kepada uang, tapi yang penting mereka bisa berbagi karyanya gitu. Tetapi secara konsisten hal itu yang akan membawa keberuntungan buat mereka. Tetapi di sini kan memang tidak ada keberuntungan. Keberuntungan itu hanya apa ya? Keberuntungan itu adalah akumulasi dari kesempatan sama skill yang kita punya gitu. Jadi harus dipupuk secara konsisten. Oke. Selanjutnya dari satu lagi, Genius tahun 2011. Itu content marketing secara tidak langsung dan langsung mempromosikan bisnis atau merek melalui konten teks, video atau audio yang bernilai tambah baik secara online maupun offline. Nah, dari Junelius ini kita tahu bahwa konten itu tidak harus selalu video, tapi ada konten teks atau audio melalui podcast gitu kan, sebagainya sudah ada. Oke, jadi bila disimpulkan, jadi konten ini yang bisa disebarkan oleh individu atau organisasi untuk menciptakan dan mendistribusikan konten yang relevan, berharga, menarik, bernilai. Prinsipnya untuk melibatkan audiens atau menjangkau audiens dan bertujuan untuk meraih tindakan dari pengguna yang menguntungkan. Itu kesimpulan dari akumulasi prinsip-prinsip menurut ahli ini. Jadi kesimpulannya seperti demikian. Oke, tapi di sini gimana sih cara bikin konten marketing yang berkualitas? Kan kita sudah tahu ya prinsipnya, konten marketing itu harus relevan, menarik, bernilai, dan harus bisa membuat si pengguna melakukan tindakan yang menguntungkan. Menguntungkan itu tidak selalu membeli, misalkan bisa like atau komen atau add to favorite, karena hal itu bisa menaikkan konten kita gitu di algoritma internet atau sosial media seperti itu. Nah, di sini menurut Ausra et al. Tahun 2016, konten marketing yang berkualitas itu harus mengandung 7 elemen ini. Nah, ini penting sekali ya teman-teman, 7 elemen ini. Nah, mari kita bahas satu-satu. Nah, konten yang relevan ini konten yang relate sama audiens yang kita pilih. Jadi dibikin konten itu kita harus cari circle target audiens kita. Jadi harus spesifik, misalkan targetnya anak remaja, usia dewasa, atau generasi milenial yang suka bekerja kantoran kayak gitu. Nah, misalkan kita cari remaja dari baru masuk kuliah atau lulus kuliah, remaja ke dewasa seperti itu. Jadi harus relevan. Misalkan kita harus mengetahui kebiasaan audiens yang target audiens itu seperti apa kebiasaannya. Terus kita harus cari tahu gitu masalah apa yang sering mereka hadapi, karena di konten yang relevan ini harus sesuai harus apa ya, supaya menyasar lebih dalam lagi kita harus membuat konten yang relate. Karena kita tahu kan kalau misalkan ada orang yang bikin konten yang relate, wah ini relate banget ya sama aku, terus aku share gitu ke status WhatsApp atau Insta Story kayak gitu, bisa di share dan bisa berbagi pengalaman juga. Nah ini tuh dari tindakan seperti itu, kalau kita share terus menerus, nanti si konten itu tuh bakal terus mencuat gitu di beranda, dan alhasil kalau misalkan konten tersebut memasarkan produk itu akan menjangkau lebih banyak orang lagi seperti itu ya. Jadi dibutuhkan konten yang relevan atau relate kepada target audiens kita. Nah, selain relate, kita pun harus menampilkan informasi yang bermanfaat buat mereka gitu. Jadi informasi ini harus sesuai apa ya? Sesuai
ala kadarnya gitu. Ala kadarnya tuh ya sesuai masalah target audiens itu. Jadi si informasi ini tuh harus membuat si audiens merasa wah ini problem solving banget informasinya, bisa nambah wawasan buat aku seperti itu. Nah, kemudian reliability. Jadi selain informatif, kita pun harus mempunyai elemen reliability karena reliability ini jadi apa ya? Si informasinya tuh dapat diklaim bahwa ini adalah fakta, jadi bukan hoax semata gitu. Jadi harus dipastikan bahwa yang kita sampaikan itu adalah benar atau menurut riset seperti itu ya. Jadi tidak bisa menurut opini yang bohong. Kemudian harus bervalue ya, tidak lupa ini yang paling penting sesuai deskripsi webinar, membuat konten yang bervalue gitu. Karena konten yang bervalue ini tuh bakal terus melekat kepada pengguna kita gitu. Konten yang bernilai yang bisa memberikan energi positif pasti bisa membangkitkan semangat orang lain. Kalau misalkan udah pernah gitu semangat orang lain, dipastikan konten kita bakal terus diingat sama orang itu gitu, karena oh ini bervalue banget, aku harus follow ini dan nanti bakal terus diingat sama pengguna kita gitu. Nah, dari value ini tuh berkaitan sama emosi gitu. Jadi buatlah konten yang bisa membangkitkan emosi, bukan emosi marah ya, tapi emosi seperti mampu nyes di hati, misalkan wah ini keren banget, wah ini aku jadi terinspirasi banget. Selain emosi juga, selain emosi senang atau emosi terbawa perasaan, harus emosi yang apa ya, berbeda-beda. Misalkan ada emosi yang menghibur, wah aku jadi terhibur banget. Misalkan orang yang sedih terus scroll sosmed sebentar tapi ada hal yang lucu kan, jadi membangkitkan selera humor gitu. Nah, selain memiliki elemen emosi, kita pun membuat konten harus mempunyai elemen uniqueness. Nah, ini sih yang penting karena kan nggak apa ya, di era digital ini konten banyak sekali gitu. Anak SD pun bisa bikin, tapi yang paling membedakan itu uniqueness. Nah, uniqueness ini salah satu hal yang kita bahas dari why tadi, kenapa kita mudah teringat gitu, selain dari value. Uniqueness ini misalkan ciri khas dari suatu influencer atau brand. Jadi uniqueness ini tuh yang memposisikan presentasi brandnya itu unik di antara hal-hal yang lain gitu. Jadi benar-benar organik gitu, enggak meniru dari orang lain dan memang mempunyai keunikan tersendiri gitu. Nah, selain itu intelligence. Intelligence ini sangat dibutuhkan dan si content marketer juga membutuhkan untuk mempunyai pemahaman membuat konten yang mudah dicerna oleh orang lain dan mudah dicerna oleh sistem gitu. Jadi kan ada konten yang di tiap platform tuh beda-beda ya peraturannya. Jadi ada yang konten, kalau kontennya sensitif kan tertutupi, jadi kan itu tidak bisa dicerna oleh sistem gitu. Jadi sebisa mungkin bikin konten yang aman, jauh dari sara dan mudah diterima oleh masyarakat dan dicerna. Dan mudah dicerna dari daya relevansnya, informatifnya, reliability, value, uniqueness, dan emosinya mudah dicerna. Nah, ini dibutuhkan elemen intelligence. Oke, lanjut. Ya, jadi seperti itu. Tadi 7 elemen konten marketing yang berkualitas. Nah, di sini adalah plot. Plot kenapa kalian menekan tombol add to keranjang dari sebuah konten yang kita lihat, atau momen pada akhirnya kalian mengklik tab like button ataupun sebagainya, terserah kalian komen, mau save gitu atau share. Nah, ini adalah sebuah plot kenapa kita melakukan suatu tindakan dari konten yang kita lihat. Oke, jadi di sini attention. Nah, kita punya perhatian gitu. Di contoh kecilnya sosial media, misalkan TikTok. Kita mempunyai interest. Kalian pasti
semua merasakan ketika search produk di marketplace, tetapi ada iklannya di sosial media yang kita lihat. Produk yang kita search itu ada gitu di FYP atau di mana, atau ada iklannya gitu. Nah, di situ memang algoritma sosial media atau hub smart yang dalam smartphone kita itu saling berkaitan. Jadi tahu gitu apa yang informasi apa yang relevan buat kita dan yang kita sukai saat itu. Nah, dari interest ini dikaitkan dengan konten yang kita lihat. Nah, misalkan kan sudah si algoritma sudah mengetahui interest kita tuh apa. Nah, di konten marketing elements ini yang mempunyai 7 elemen tadi, muncul kontennya. Misalkan dari konten influencer A, konten Instagram post atau TikTok, dan mengandung 7 elemen ini. Ada relevance, uniqueness, dan kita interest gitu. Nah, setelah kita lihat kontennya, lalu kita mengambil tindakan untuk mengklik gitu, klik keranjang kuning, lalu kita diarahkan ke websitenya gitu. Nah, kita bisa saja ya menemukan konten yang sesuai interest kita, tetapi bisa juga konten tersebut kurang lengkap akan 7 elemen ini, dan pada akhirnya kita nggak melakukan suatu tindakan untuk mengklik atau apapun gitu. Jadi dipastikan 7 elemen tadi sangat penting dalam content marketing untuk bisa meraih tindakan menguntungkan dari pengguna, dari audiens. Nah, jadi sebagai content marketer harus mempertimbangkan 7 elemen itu ada dalam pada konten. Oke, lanjut. Ini sih cara cepatnya ya. Tapi sorry, sepertinya aku lupa gitu. Setelah itu pastinya kita melihat konten itu kan gak langsung beli ya, gak langsung klik website langsung beli, langsung bayar, sehingga gitu juga. Tapi ada suatu saat dimana kita bertanya-tanya pada diri sendiri, beli nggak ya? Nah, di sini adalah alur dimana kita akan mempertimbangkan kalimat kita, beli nggak ya? Nah, dari konten itu yang kita lihat ini adalah alur yang bagaimana pengguna membeli suatu barang dari konten yang kita lihat. Ya, ini point of view-nya kita sebagai pengguna atau sebagai pembeli ya. Nah, nanti di akhir point of view-nya kita sebagai content marketer-nya kayak gimana supaya kita benar-benar mengenal. Nah, dari konten yang kita lihat di sini awareness. Kita lihat konten misalkan suatu produk apa ya? Suatu produk pokoknya yang kita lagi tertarik, ada awareness. Oh, produk B ini yang kita lihat dari konten misalkan terserah apapun yang sesuai bayangan kalian. Jadi di sini kita punya produk yang kita minati, misalkan produk B. Dan si produk B ini produk yang serupa dengan produk A yang kita lihat sebelumnya, misalkan di marketplace. Tapi si produk B ini lebih murah daripada produk A, dan kita tertarik gitu. Oh, ini produk B ini lebih murah dari produk A yang aku lihat kemarin. Nah, setelah itu kita riset untuk menelisik gitu, apakah manfaat produk B dan produk A sama. Kita lihat, oh ternyata produk B ini benefitnya sama, tapi harganya lebih murah daripada produk A, kayak gitu. Jadi kita melakukan riset seperti itu ya, riset secara simpelnya. Ini sudah consideration, mempertimbangkan gitu. Nah, di sini kita mempertimbangkan. Jadi aku memilih produk B atau produk A ya, berdasarkan awareness sama riset yang aku lakuin. Oh, sepertinya aku harus membeli produk B. Dan di sini kita memutuskan, oke, buy it. Hehe. Nah, di sini kita melakukan tindakan pembelian. Nah, tapi yang patut kita perhatikan di sini ada panah merah seperti jalan pintas dari awareness langsung membeli. Nah, ini adalah tujuan dari content marketing tersebut. Jadi membuat si pengguna untuk melewatkan tahapan riset dan consideration, tapi dari kita pertama melihat konten, kita langsung tertarik untuk beli. Nah, ini adalah content marketing yang berhasil.
untuk melakukan tindakan keuntungan yang lebih cepat gitu. Nah ini di skip langsung ke membeli, oke? Nah kita pasti tahu ya, misalkan dari influencer yang brandingnya reviewer makanan, misalkan dari YouTube, battle mie instan, battle merek-merek mie instan atau battle merek-merek susu, kayak seperti itu. Dari reviewer makanan kan kita tahu awareness gitu. Oh ini si influencer ini reviewer makanan dan tertarik kita untuk beli. Tapi kita nggak riset dulu, nggak consideration dulu. Karena kenapa? Karena branding mereka kuat dan sudah punya kepercayaan dari audiens. Oh pasti kalau di review sama influencer ini pasti enak. Nah jadi kita nggak perlu riset atau consideration, tapi karena sudah yakin akan branding influencer tersebut, pasti yang di-review sama dia, yang di-like sama dia tuh pasti makanannya benar-benar enak. Nah, jadi di sini tanpa berpikir panjang langsung membeli gitu. Nah, di sini fenomena yang terjadi pada anak muda ya, atau fenomena pas buying seperti itu, membeli tanpa berpikir panjang kayak gitu. Nah, di sini adalah tahapan di mana content marketing berhasil. Oke, lanjut. Nah, sekarang content marketing betapa bisa berpengaruhnya kepada diri kita ketika kita scroll sosmed, tahu-tahunya saldo m-banking kita berkurang karena mudah terpengaruh. Tapi tenang saja, kita bisa balas dendam kepada content marketing dan kita pun bisa melakukan strategi content marketing. Tapi pertama-tama kita harus cari tahu dulu apakah kita mampu untuk membuat strategi konten marketing. Nah, di sini ada beberapa skills yang harus dimiliki oleh content marketer atau pembuat konten atau content creator. Nah, di sini ada beberapa skills yang harus dimiliki, yaitu good at communication. Jadi harus pintar berkomunikasi. Ya, kenapa harus pintar berkomunikasi? Karena di sini konten itu kan informatif, penyampaian, jadi harus bisa komunikasi dengan baik. Kalau misalkan di podcast kita harus bisa menyampaikan gitu, berkomunikasi. Kemudian good at writing, baik dalam menulis, karena misalnya kalau bikin konten di teks atau semacam tulisan kan Twitter dominannya tulisan, kan di Twitter pun suka ada iklan-iklan tentang jualan kayak gitu kan, atau tulisan puisi kayak gitu, atau quotes yang yes di hati gitu kan ada. Nah di sini membutuhkan banget untuk skills menulisnya gitu, terutama dalam skills menulis itu sangat luas sekali, misalkan dalam pembuatan skrip video iklan, menulis pun harus bisa digunakan misalkan dalam penulisan caption gitu. Nah, penulisan caption itu sangat penting karena harus mementingkan unsur-unsur yang bisa mengajak pengguna untuk melakukan tindakan, ya seperti misalnya memfollow atau membeli produk yang dijual dan sebagainya, seperti itu. Nah, dan apakah kita punya daya untuk storytelling gitu? Kan gak semua misalkan kita punya pengalaman tapi kita bingung nih storytellingnya kayak gimana, cara menyampaikannya kayak gimana, pasti pernah merasakan ya bingungnya kayak gimana. Misalkan punya ruwet masalah dalam pikiran tapi kita tidak bisa menyampaikannya gitu. Jadi good storytelling itu sangat penting, jadi bisa mempresentasikan produk atau value yang terdapat dalam produk itu. Dan yang terakhir, keep eye on a trend. Ini sangat penting sih ya, selain komunikasi dan menulis serta skill storytelling, karena konten marketing itu kan sebuah konten bekerja dalam sosial media gitu. Nah, sosial media itu algoritmanya menaikkan hal-hal yang lagi trending. Misalkan yang kemarin kan trendingnya yang
tentang raihan seperti itu. Nah kan banyak, jadi setiap kita lihat di internet raihan terus yang keluar. Nah, jadi si algoritma itu memang selalu menaikkan hal yang tren gitu. Nah di sini kita manfaatkan sebagai pembuat konten untuk menyesuaikan dengan tren, tapi jangan lupa untuk tetap valuable, relevant, menarik, dan bernilai gitu, atau value seperti itu. Nah, jadi jangan sampai hanya mementingkan tren tapi tidak ada manfaatnya buat audiens kita gitu, atau tidak bernilai gitu. Jangan sampai seperti itu, karena kita tahu kan konten yang tidak bernilai tidak akan bertahan lama, tetapi konten yang value pasti akan bertahan lama karena tadi selalu diingat oleh audiens kita. Oke, lanjut. Nah, kita sudah tahu skill apa yang harus dimiliki oleh content marketing dan sudah mengetahui cara kerja content marketing itu berpengaruh kepada kita. Nah, sekarang kita apa ya? Mengenal dengan mempraktek kecil-kecilan. Jadi di sini ada case study. Di sini kita akan melihat case-nya seperti ini. Jadi point of view-nya kalian adalah bukan kalian tapi kita ya, coba sama aku. Kita adalah penjual produk pemanis dengan nama merek Sweetener on the Go dan akan membuat konten penjualan tentang produk. Nah, si pemanis ini mempunyai nilai atau kandungannya gulanya rendah kalori, kemudian rendah lemak, terbukti aman dan praktis karena kemasannya yang mudah dibawa kemana-mana. Di sini target usia 18 hingga 25 tahun, remaja, range remaja ke dewasa. Nah, di sini aku minta bantuan teman-teman semuanya untuk memilih dari 3 konten ini yang sesuai case study gitu. Nah, di sini pilihlah konten yang paling menurut kalian, yang paling relevan, valuable, menarik, serta dapat menarik pengguna untuk membeli produk tersebut gitu. Jadi pilihlah yang paling relevan, valuable, informatif, dan bisa menarik pengguna untuk membeli produknya. Mungkin bisa teman-teman ketik aja ya di public chat, misalkan nomor 1, 2, atau 3 boleh. Dan yang terbanyak nanti akan dibahas. Ini mudah kok. Tapi kalau misalkan teman-teman mau menyampaikan pertanyaan di pertengahan presentasi ini, nggak apa-apa, sampaikan saja. Bisa di public chat atau lewat. Silakan dibaca dulu ya.
Oke, saya rasa cukup ya untuk voting pemilihan kontennya, dan waktunya sudah cukup karena di sela-sela kalian berpikir tadi saya sedang meluruskan kaki yang kesemutan gitu ya. Terima kasih atas waktunya teman-teman. Ya, kita bahas dari nomor 1 ini. Oke, pilihannya benar atau tidak ya nomor 1. Ya, ternyata benar. Mudah bukan? Oke, jadi kita deskripsikan konten yang kita pilih. Konten nomor 1 itu apakah mengandung informasi yang baik, relevan, mengandung emosi, serta bervalue, dan tidak lupa unik, bisa mengajak pengguna untuk melakukan tindakan. Nah, di sini ada, kita baca ya. Sebuah fakta mengungkapkan bahwa anak muda pun mudah terserang diabetes. Diakibatkan gaya hidup yang tak sehat, sering nongkrong, minum kopi yang tak terkendali, bisa berakibat fatal. Kayak gitu. Nah, di sini bisa kita lihat, ini adalah merupakan informasi. Karena memang di saat ini banyak sekali anak muda yang terserang diabetes. Jadi gak hanya orang dewasa, tapi anak muda juga bisa diakibatkan gaya hidup yang tak sehat. Ini informatif. Kemudian relevansinya di mana? Relevansinya di sini sesuai target audiens kita kan tadi remaja ke dewasa usia 18 hingga 25 tahun. Nah, di sini relevansinya karena usia tersebut banyak aktivitas nongkrong atau minum kopi atau minuman manis dan tidak memikirkan kadar gulanya gitu. Kemarin juga sempat ramai kan di Twitter membahas kadar gula dalam minuman seperti itu. Jadi hal itu bisa menarik kepekaan kita sebagai anak muda untuk memerhatikan gaya hidup yang sehat seperti itu. Ini relevan. Kemudian emotions. Emotion itu bisa membangkitkan emosi kita. Minum kopi yang tak terkendali bisa berakibat fatal loh. Nah, ini emosi sama kita. Wah, masa sih bisa berakibat fatal? Aku dari kemarin ngopi nggak pernah terlewat sehari 3 kali. Kayak gimana ya ini masalahnya nanti? Nah, seperti itu bisa membangkitkan emosi. Nah, di sini ada value-nya. Kini tidak ada lagi alasan untuk tidak memulai hidup sehat. Sweetener on the go, siap dibawa kemanapun berada. Dengan gula rendah kalori, tetap bisa mengonsumsi yang manis dengan aman dan praktis. Nah, di sini value produk kita sudah terlampir ya di sini. Dengan gula rendah kalori, aman dan praktis, bisa dibawa kemana saja karena sesuai usia tersebut, usia audiensnya itu suka hal-hal yang praktis atau ya gampang gitu dan bisa dibawa kemana-mana. Nah, di sini uniqueness-nya seperti itu, praktis dan aman karena bisa mengonsumsi yang manis tanpa takut diabetes seperti itu. Nah, di sini yang terpenting mungkin call to action ini ya memang saya nggak bahas sebelumnya ya. Saya hanya bahas kalimat yang bisa mengundang pengguna untuk melakukan yang menguntungkan bagi kita. Nah, call to action ini hal yang paling penting dalam konten karena call to action ini tuh hal-hal yang termasuk pada skills kita, apakah kita bagus dalam menulis, dan penulisan dalam konten itu dinamakan copywriting gitu. Tetapi di sini kita nggak membahas copywriting, hanya sebagian kecilnya saja, kalimat ajakan pada akhir konten teks ini seperti itu. Tapi kalau kalian mau lebih mengetahui tentang konten marketing dan penulisan kontennya, bisa cari tahu lebih dalam. Tapi semoga saya punya kesempatan lagi untuk sharing tentang copywriting. Saya siap untuk bertemu lagi dengan kalian semua. Gitu. Nah, di sini call to action-nya jadi mulai hidup sehatmu, dan ini link pembeliannya seperti link produknya. Mulai hidup sehatmu, jadi berasa diajak, oh ya, mulai hidup sehat sekarang seperti itu. Atau misalkan kalau sekarang kan banyak ya influencer kayak klik keranjang kuning atau klik link di bio nomor 39 seperti itu ya, cewek-cewek kamu yang suka scroll TikTok pasti tahu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini
Saya senang sekali karena teman-teman memilih jawaban yang tepat dan semoga pembahasan sebelum di slide ini tuh mudah dipahami oleh kalian semua. Tapi kalau misalkan ada sesuatu yang ingin disampaikan, saran dan kritikannya boleh disampaikan langsung gitu kepada saya. Nah, di sini ada kalimat yang mengagumkan buat kita setelah kita belajar tentang content marketing. Wah, ternyata seperti itu ya cara kerja content marketing dan dampaknya terhadap kita bagaimana. Dan kita pun tahu bagaimana cara untuk membuat konten yang relevan, valuable, dan serta menarik terhadap audiens kita. Oke, jadi di sini ada kata-kata yang mengagumkan. Tidak ada yang harus mengharapkan kesempurnaan ketika mereka baru saja memulai. Ini aku dapat kalimat motivasi ini dari film Ghibli Studio, yaitu judulnya Whisper of the Heart. Nah, di sini tuh bagus banget ya kalimatnya menurut aku, karena ketika kita memulai langkah baru atau awal baru, jangan dulu mengharapkan kesempurnaan, karena kalau menunggu kesempurnaan gak akan ada selesainya gitu. Meskipun kita sudah jago ilmu A, B, C, D atau sudah mendalam lagi, tetap nantinya kita gak akan merasa sempurna gitu. Nah, seperti itu. Kalau misalkan kita gak akan memulai atau baru saja memulai karena belum sempurna dan akhirnya stuck atau lebih baik quit aja, nah gak akan mulai-mulai, karena kalau menunggu kesempurnaan itu gak akan ada habisnya. Seperti itu. Jadi sambil mulai sambil belajar, seperti itu ya. Jadi yang kita lihat-lihat konten yang bagus atau karya yang bagus, dari podcast yang bagus atau video YouTube yang bagus, mereka pun memulainya dari nol gitu. Semua memulai dari nol. Tiada yang hebat. Semua memulai dari langkah kecil. Asalkan tadi kayak kata Pak Ulizi tadi, siapa ya tadi? Henry et al. Konsisten, terus dipupuk skillnya, terus konsisten, mudah menyerah, tetap yakin aja. Oke. Oh, kita belum selesai ya, tapi kita harus memulai obrolan. Misalkan teman-teman kalau punya pertanyaan boleh disampaikan, atau punya opini atau ingin share juga pendapatnya juga boleh. Oke, jadi bisakah kita memulainya? Chat, basa-basi. Oke. Bagaimana?
Silakan, ada pertanyaan tidak? Atau ada sesuatu opini atau pengen sharing atau saran, boleh sebelum kita tutup. Jadi kalau misalkan tidak ada pertanyaan atau yang ingin disampaikan oleh teman-teman, kita tarik kesimpulan saja ya, dan kita tutup acara ini. Jadi kesimpulannya, content marketing itu suatu teknik pemasaran berupa pembuatan konten serta pendistribusian melalui bentuk teks atau video atau suara, dan bisa dikeluarkan oleh orang atau individu atau sesuatu instansi organisasi bisnis. Dan konten tersebut berisikan 7 elemen, beberapanya yaitu harus bernilai, relevan, menarik, dan meningkatkan kepekaan terhadap brand atau ciri khas dari kontennya tersebut, seperti itu. Jadi sesuai deskripsi webinar ini, mengembangkan konten yang bernilai, relevan, serta dapat meningkatkan brand awareness audiens kita terhadap yang kita presentasikan itu harus memiliki 7 elemen yang disampaikan tadi, seperti itu. Serta di sini juga kita langsung tahu ya praktik atau skema bagaimana kita terpengaruh oleh suatu konten dan bagaimana konten membuat kita mudah terpengaruh untuk dan suatu tindakan yang menguntungkan mereka, seperti itu. Dan di sini kita praktik kecil-kecilan dan teman-teman ternyata menjawabnya tepat, begitu ya. Jadi sudah terbayang konten marketing itu pembuatannya seperti apa gitu. Tapi di situ ada suatu unsur yang tidak dibahas di pertemuan ini, karena untuk seperti tadi call to action yang ada kaitannya sama copywriting itu nggak dibahas di sini, karena di sini baru perkenalan konten marketing. Tetapi kalau misalkan teman-teman mau bahas cari lebih dalam lagi, boleh itu, karena konten marketing ini tuh luas banget gitu loh, karena konten marketing ini tuh termasuk dari lingkup digital marketing gitu. Jadi digital marketing itu kan beragam. Nah, di sini salah satunya konten yang sering kita jumpai di sosial media atau di internet, di mana kita beraktivitas digital seperti itu. Jadi untuk perkenalan konten marketing kita cukupkan sekian, tapi bila teman-teman mau menambah ilmunya lebih dalam lagi, oke, boleh
Dan untuk pembahasan copywriting, semoga aku punya kesempatan lagi untuk membahasnya di pertemuan webinar nanti. So, stay tune aja di platform Tampil, dan kalian juga bisa menikmati webinar-webinar lain dengan benefits gratis dan gratis juga sertifikat dan tentunya ilmu yang bermanfaat. Oke. Okay? Jadi, terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menyempatkan hadir. Tapi kalau misalkan di sela-sela penutupan ada pertanyaan juga boleh ya, saya tunggu. Terima kasih banyak banget untuk teman-teman di sini yang sudah menyempatkan uh, menyaksikan aktivitas belajar saya untuk meningkatkan public speaking melalui webinar ini. Semoga ilmunya bisa kalian nikmati, enjoy selama pembahasan ini, serta bisa membekali kalian insight yang baru seperti itu. Saya melihat ada yang typing. Oke, saya tunggu dulu ya. Kita tunggu dulu teman-teman yang lagi ketik di public chat ya. Stay tune dulu ya teman-teman.
Oh ya, Andri mengangkat tangan. Boleh ada hal yang ingin disampaikan, pertanyaan atau sharing sesuatu? Yuk. Oh, mungkin untuk menyalakan on mic, kalian klik aja itu yang icon headphone-nya, terus nanti ada pilihan headphone sama mic. Pilih aja nanti mic-nya, yang ikon mic-nya untuk menyalakan kan mic. Ayo teman-teman, feel free untuk bertanya atau misalkan dari pembahasan tadi ada yang kurang dipahami atau ingin sharing sesuatu, pendapat lain tentang konten, boleh sampaikan di sini ya sebelum waktunya habis. Oke. Okay? Oke, mungkin eh, tidak sengaja terpencet ya itu right hand-nya. Jadi karena tidak ada pertanyaan atau tidak ada penyampaian lagi, terima kasih banyak sekali lagi diucapkan kepada teman-teman semuanya yang sudah menyempatkan untuk hadir.
Dan semoga kita bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Ya, semoga ada kesempatan lagi untuk isi webinar ini ya. Tetapi takut kalian ketinggalan info, misalkan dari platform tampilnya, kalian juga bisa stay tune di Instagram aku, karena aku bakal story selalu info gitu kalau misalkan ada event seperti ini, webinar, dan semoga dari webinar ini jadi langkah baru lagi buat saya pribadi untuk terus sharing, berbagi wawasan, dan belajar bareng-bareng seperti itu. Jadi kalian bisa cari aja kalau misalkan ingin pembahasan copywriting yang tadi, mungkin di kesempatan berikutnya saya bisa menyampaikan. Semoga insya Allah bisa menyampaikannya. Saya akan share itu di story Instagram, jadi kalian bisa follow aja @marisa_febiana sesuai nama saya di sini ya, bisa, jadi kalian bisa lihat. Oke, jadi ditutup saja. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat, terima kasih sudah menyempatkan untuk hadir di webinar ini. Salam dari saya dengan background princess di belakang. Oke, jadi sampai jumpa di kesempatan berikutnya, dan semoga setelah menyaksikan webinar ini ilmunya benar-benar bermanfaat. Oke, jadi saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sama-sama. Jadi silakan kalian live saja ya kalau sudah. Terima kasih kembali, terima kasih sudah ikut hadir, belajar bersama-sama di sini.